Hai teman-teman, welcome back to RX Channel. Kali ini kita akan belajar tentang penyakit stroke nih. Sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe ya. Oh iya, jangan lupa nyalain notifikasinya. Yuk belajar. Stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan gejala dan atau tanda klinis yang dimana ini berkembang dengan cepat, yaitu berupa gangguan fungsional baik lokal maupun global. Jadi, stroke berlangsung lebih dari 24 jam, terjadi di pembuluh darah, dan dibedakan menjadi stroke iskemik dan stroke hemoragik. Patofisiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama iskemik, yang kedua hemoragik. Selanjutnya ada stroke iskemik. Stroke iskemik ini terbagi menjadi dua, yaitu trombus dan emboli, di mana trombus diakibatkan oleh penumpukan plak di pembuluh darah otak yang akan menyebabkan suplai oksigen berkurang atau bahkan tidak ada, kemudian menyebabkan kematian sel dan terjadi stroke. Yang kedua, emboli, ini disebabkan oleh plak pembuluh darah atau ventrikel jantung, yang kemudian plak tersebut akan terpecah dan terpompa ke sirkulasi pembuluh darah di otak, kemudian terjadilah stroke. Nah, selanjutnya stroke hemoragik. Patofisiologi stroke hemoragik yakni disebabkan oleh hipertensi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah sehingga terjadi stroke. Tanda-tanda klinis stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik, hasil EKG menunjukkan adanya gangguan ritme jantung. HENT, head, ears, nose, and throat. Stroke hemoragik, hasil CT scan menunjukkan adanya pendarahan di otak. Hasil MRI di area kepala menunjukkan adanya pendarahan. EKG menunjukkan adanya perubahan ritme jantung tidak teratur dan sering. Terapi farmakologi. Untuk stroke iskemik, kita bisa menggunakan obat TPA, golongan fibrinolitik trombolitik, aspirin, golongan antiinflamasi non steroid, clopidogrel, golongan antiplatelet, ticlopidin, golongan antiplatelet, warfarin, golongan antiplatelet. Untuk stroke hemoragik, bisa menggunakan obat nimodipin, golongan kalsium channel blockers, dan heparin, golongan antiplatelet. Algoritma atau penata laksanaan obat untuk stroke iskemik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu onset gejala dalam 4,5 jam. Jika memenuhi kriteria untuk terapi trombolitik, maka pertahankan tekanan darah kurang 180/110 mmHg. Kemudian memulai pengobatan TPA atau tisu plasminogen aktivator sesuai dengan protokol NIH. Kemudian mulailah terapi antiplatelet selama 24-48 jam setelah pemberian TPA. Selanjutnya berikan perawatan sportif dan preventif yang sesuai, dan yang terakhir rencana rehabilitasi. Jika tidak memenuhi kriteria untuk terapi trombolitik, maka berikan aspirin sebanyak 325 mg dalam waktu 24-48 jam. Kemudian berikan perawatan sportif dan preventif yang sesuai, dan yang terakhir rencana rehabilitasi. Kalau lebih dari 4,5 jam, maka berikan aspirin sebanyak 325 mg dalam waktu 24-48 jam. Kemudian berikan perawatan sportif dan preventif yang sesuai, dan yang terakhir rencana rehabilitasi. Jadi stroke hemoragik terbagi menjadi dua, akibat pendarahan subarachnoid dan karena stroke hemoragik lainnya. Untuk pendarahan subarachnoid itu menyebabkan pemberian aneurisma atau bengkakan. Kemudian kita mulai dengan terapi untuk mencegah pendarahan ulang, kemudian spasme atau penyempitan, kemudian hidrosefalus atau kelebihan cairan, kemudian mencegah terjadinya kejang. Kemudian kita rencana rehabilitasi. Kemudian untuk stroke hemoragik lainnya, kita kontrol gula darah, kemudian kita terapi atau support, kemudian kita cegah, kemudian kita planning untuk rehabilitasi. Sebagai terapi pencegahan stroke pada ibu hamil, dapat diberikan unfractionated heparin atau UFH dan adjusted dose low molecular weight heparins yang aman selama kehamilan. Hal ini disebabkan karena keduanya tidak mempunyai resiko teratogenik. Karena heparin sendiri tidak bisa melewati plasenta sehingga tidak menyebabkan terjadinya pendarahan pada janin.
Itulah tadi penjelasan tentang penyakit stroke, dan jangan lupa saksikan konten-konten edukasi selanjutnya hanya di RX Channel. Terima kasih.